Saudari dan saudara, ibu bapa, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan memberi kita damai. Salam jumpa lagi bersama kami dalam program Renung hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021, hari Minggu Pekan Biasa yang ke-13. Kali ini bersama saya, Saudara Rahmat Simamora, OFM. Mari kita mempersiapkan diri kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, dimuliakanlah Engkau di antara segala makhluk ciptaan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau senantiasa menganugerahkan rahmat kasih-Mu kepada kami semua, umat yang Kau kasihi. Kami bersyukur pula atas sapaan kasih dan sabda-Mu yang setiap hari kami rasakan, menguatkan dan meneguhkan kami dalam perjalanan hidup kami hingga hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami ingin meluangkan waktu kami sejenak, melepaskan kesibukan harian dan rutinitas kami. Kami ingin mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan sabda-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sepenuhnya mampu memahami dan menemukan kehendak-Mu dalam sabda-Mu yang akan kami terima saat ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat denganmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara-suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, ibu bapak, orang-orang muda, dan anak-anak sekalian, baru saja diperdengarkan kepada kita sebuah kisah yang bagi saya menarik, bagaimana Yesus Tuhan kita menunjukkan kasih-Nya dengan menyembuhkan orang-orang sakit yang sangat membutuhkan bantuannya. Yesus Tuhan kita sungguh mengasihi orang-orang yang ingin percaya bersama Dia. Kita dengar tadi dalam kisah Injil bagaimana seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan, Yesus sembuhkan. Juga seorang anak perempuan, anak seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus, Yesus sembuhkan. Dan akhirnya dengan kuasanya Yesus membangkitkan anak perempuan itu.
Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dikisahkan dalam Injil tadi, menurut hemat saya adalah sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana karya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sebuah karya penyelamatan. Kedua kisah yang digabungkan oleh pengikut para penginjil yang disampaikan oleh Markus hari ini ingin menegaskan kepada kita bahwa penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian tidak akan dapat melenyapkan atau menghentikan kuasa Yesus dalam menyembuhkan orang, dalam memberikan keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita toleh sejenak kisah tadi. Ketika segala usaha dan upaya manusia menemui jalan buntu, tidak mencapai solusi atau jalan penyelesaian, maka digambarkan Yairus dan seorang perempuan yang sakit pendarahan tadi sungguh mengarahkan pengharapannya kepada Yesus. Harapan mereka menurut saya bukan pertama-tama supaya mereka ingin disembuhkan, tetapi agar Tuhan Yesus memperhatikan situasi hidup mereka dan mengubah hidup mereka menjadi sebuah jalan keselamatan. Kita percaya dan sungguh meyakini, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus mempunyai kuasa. Yesus memiliki kekuatan. Yesus mempunyai kemampuan untuk mengubah kehidupan yang demikian. Padanya lah ada kehidupan, ada kebangkitan, ada kesembuhan. Bagi orang-orang yang percaya, Dia adalah jalan dan sumber keselamatan dari Allah. Kita sebagai seorang Kristiani yang selama ini menamakan diri kita sebagai pengikut Kristus, apakah kita sungguh melihat karya Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kita yang membahagiakan, yang menyembuhkan kita, yang memberikan keselamatan dalam hidup kita? Sebagai orang beriman, saudari dan saudara terkasih, juga sebagai keluarga-keluarga Katolik, sebagai komunitas religius, apakah kita sungguh mengimani bahwa Tuhan kita senantiasa menyembuhkan kita, memberikan kita kebahagiaan dalam hidup kita ini? Mari, saudari dan saudara, saya mengajak dalam renungan ini, sudah sepantasnya lah kita menyikapi orang-orang yang sungguh membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Perhatian, kepedulian, kepekaan kita, juga mungkin keramah tamahan kita terhadap sesama saudara kita, sungguh mereka butuhkan, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam kisah Injil yang kita renungkan hari ini. Nah, sebagai murid-muridnya, hari ini kita pun diajak sekaligus ditantang untuk juga bisa memberikan kepedulian kita, perhatian kita kepada mereka yang membutuhkan kita. Semoga Allah sendiri memampukan kita untuk lebih memperhatikan sesama saudara kita, agar kita pun senantiasa dapat memberikan kabar sukacita Injil kepada setiap orang yang kita jumpai, yang kita layani. Untuk kita refleksikan, saya ingin menyodorkan 1-2 pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan dalam hari-hari ke depan, dalam pekan ini. Apakah kita sudah cukup peduli terhadap sesama saudara kita yang membutuhkan?
Dan kalaupun sudah merasa kita peduli terhadap mereka, bagaimana cara kita untuk bisa secara konkret memberikan bantuan, pertolongan bagi mereka yang membutuhkan kita? Jawabannya ada dalam diri kita, ada dalam hidup kita masing-masing. Dan saudari dan saudara, semoga Allah senantiasa menyertai kita, memampukan kita untuk tetap senantiasa berjalan dalam kasih Tuhan, untuk mewartakan kasih kabar sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita hening sejenak, kita meresapkan dan berdoa dalam hati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas curahan kasih-Mu, atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan pada hari ini. Semoga ya Allah, sabda-Mu kembali meneguhkan kami, memberikan kami kekuatan untuk mampu memberikan rasa peduli kami, memperhatikan sesama saudara kami dalam hidup-hidup hari-hari kami ke depan. Akhirnya ya Tuhan, bersama Engkau kami berjalan, mampukanlah kami pula untuk memberikan segala apa yang kami butuhkan bagi sesama saudara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala usaha, niat, dan pekerjaan kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan ini renungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.